Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, dengan izinnya pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Isya berjemaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Insya Allah setelah ini witir. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, khususnya kepada kita yang tetap istiqomah di jalannya. Lumayan borongan ya, dari salat fardu sampai tarawih, lumayan melelahkan. Suara saya memang sedikit agak terganggu. Mudah-mudahan pelan-pelan ya saya akan menyampaikan kuliah Ramadan kita pada malam hari ini dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum turiduna ayyuhibbakumullah wa rasuluh fahafizu ala salasin khisalin. Jika kalian benar-benar menginginkan Allah dan Rasul-Nya cinta kepada kamu, maka hendaklah kamu memelihara 3 perkara. Yang pertama, sidqul hadis, berkata jujur. Yang kedua, wa adaul amanah, menunaikan amanah. Yang ketiga, wa husnal jawar, berbuat baik kepada tetangga. Fa inna azal jar, sesungguhnya menyakiti tetangga itu yamhul hasanat, menghapuskan semua kebaikan. Kama tamhus syamsil jalil, sebagaimana matahari mencairkan es. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Khula. Jadi ada 3 hal, 3 perkara yang harus kita pelihara sebagai wujud bahwa kita ini cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, sidqul hadis, berkata jujur. Lawannya apa? Dusta, berbohong. Ini perintah dari Rasulullah SAW, bahkan perintah Allah dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 119. Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur.
Jujur itu adalah sebagai pertanda bahwa seseorang itu memiliki ketakwaan. Allah jelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 33, Allah menjelaskan wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang datang dengan membawa kebenaran dan membenarkannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi jujur itu erat kaitannya dengan ketakwaan. Tetapi sebaliknya ketika seseorang itu berdusta, berbuat bohong, ini sebaliknya, lawan dari ketakwaan. Allah jelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 105, innama yaftariyal kazibal lazina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan satu kebohongan, maka Allah katakan la yu'minuna bi ayatillah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada ayat Allah. Wa ulaika humul kazibun, mereka itu adalah pendusta, pembohong. Mungkin ada di antara kita hari ini yang merasa dibohongi atau dicurangin. Ada nggak? Apalagi kita kenal, kata orang apa, TSM. Apa itu? Terstruktur, sistematik, masif. Begitu bentuk kebohongan yang dibuat. Dan itu bukan rahasia umum lagi. Seakan-akan ini sudah mengakar. Padahal hukuman dari Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 60. Allah menjelaskan, wa yaumal qiyamati taral ladzina kazabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Di hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang berdusta itu di hadapan Allah, wajah mereka itu menghitam. Di hari kiamat wajah-wajah mereka itu hitam. Itu tanda mereka itu berbohong. Gampang menilainya. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, kata Allah. Bukankah di neraka jahanam itu ada tempat buat orang-orang yang menyombongkan diri? Kenapa mereka berbohong, berdusta? Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 10. Fi qulubihim marad. Karena di hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Yang penyakitnya itu makin hari makin bertambah. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, kata Allah. Bagi mereka mendapatkan azab yang pedih disebabkan mereka itu berdusta. Makanya Rasulullah mengecap mereka orang-orang yang berbohong itu tanda orang-orang munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkir janji. Wa iza tumina khana. Kalau dia dipercaya, berkhianat. Itulah orang munafik. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, kalau kalian itu
termasuk orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia memelihara dengan berkata jujur. Yang kedua, wa adaul amanah. Hendaklah kalian menunaikan amanah. Karena Allah merintahkan supaya kita memegang amanah. Apa yang diwajibkan kepada kita, kita mau melaksanakannya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah merintahkan kepada kalian supaya menunaikan amanah kepada yang berhak. Karena amanah itu berat. Kalau kita tidak mengemban amanah yang diamanahkan kepada kita, maka kita disebut sebagai orang yang zalim. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah. Kami menyodorkan amanah alas samawati wal ardh, kepada langit dan bumi, wal jibal, kepada gunung. Ini makhluk yang besar. Apa kata mereka? Fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha. Mereka enggan untuk memikulnya karena mereka khawatir mengkhianati amanah itu. Wa hamalahal insan, tetapi manusia mau memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim. Jahula lagi bodoh, kata Allah. Artinya apa? Ketika seseorang itu tidak menjalankan amanah, maka dia sudah berbuat zalim. Itu ancaman Allah. Allah menggambarkan sifat-sifat mereka ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Allah menjelaskan, wa minan nasi may yu'jibuka. Ada di antara manusia yang mampu mencengangkan, mampu mengagumkan kamu, qauluhu fil hayatid dunya, tentang ucapannya di dunia. Mungkin kalau kita nonton di televisi, kita menyaksikan banyak orang pintar, gagasannya, idenya bagus, menarik. Kadang-kadang kita terperangah. Mereka itu mampu mengagumkan kita tentang ucapannya, tentang di dunia. Bahkan wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, kata Allah. Dia berani menjadikan Allah sebagai saksi tentang kebenaran isi hatinya. Tapi Allah katakan apa? Wa huwa aladdul khisam. Padahal dia itu adalah penentang yang paling keras. Mungkin kita pernah menyaksikan dia seperti orang pintar, orang baik, tapi kata Allah, hati-hati. Mereka itu sebenarnya adalah penentang yang paling keras di hadapan Allah. Apa tanda-tanda bahwa mereka itu sebagai orang yang munafik, orang yang menentang Allah, itu terlihat dari sepak terjangnya. Di dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kalau dia berpaling dari kita di hadapan pemirsa, dia berpaling di luar. Sa'a, dia berjalan di permukaan bumi, apa yang dilakukan? Liyufsida fiha, dia berbuat kerusakan. Sepak terjangnya selalu merusak. Ide dan gagasannya itu merusak. Apa yang mereka rusak? Wayuh likal hars.
tanam-tanaman. Itu maksudnya apa? Sumber ekonomi. Mereka kuasai sumber ekonomi. Bukan buat kepentingan umat, kepentingan rakyat, tetapi buat kepentingan pribadi. Yang kedua yang rusak apa? Wan nasl. Keturunan. Maksudnya gagasan, pemikiran mereka itu selalu merusak generasi ke depan. Kita banyak saksikan LGBT segala macam. Itu seakan-akan diterima. Merusak generasi. Ini kebijakan yang mereka buat. Allah katakan apa? Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada mereka yang berbuat kerusakan itu. Wa iza qila lahu taqillah. Kalau dinasihati mereka ini, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Apa kata mereka? Akhazathul izzatu bil ismi. Bangkit amarahnya, bangkit emosinya, bil ismi, dia akan melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Jangan coba-coba mengkritisi kebijakan yang mereka buat. Kenapa? Justru nanti mereka akan marah dan berbuat dosa kepada kita. Fahasbuhu jahannam, kata Allah, cukuplah buat mereka itu neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ini konsekuensinya kalau seseorang itu tidak amanah. Dari cara kerjanya, sepak terjangnya, kebijakannya, selalu akan membuat kerusakan. Yang ketiga, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, husnul jawar, berbuat baik kepada tetangga. Karena ada satu hadis yang Rasulullah mengaminkan sebuah doa dari malaikat, jangan engkau terima puasanya orang yang menyakiti tetangga. Maka Rasulullah, para sahabat menyampaikan dari Abu Shuraih Al-Adawi, dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Muttafaqun alaih. Hadis yang lain juga Rasulullah menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jahar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Ini terkait dengan masalah iman. Beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Konsekuensinya yaumil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali. Demi Allah, dia tidak beriman, kata Rasulullah. Demi Allah, dia tidak beriman. Kila, ditanya oleh sahabat, waman ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Qala allazi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Orang yang tetangganya merasa tidak nyaman, merasa tidak aman atas kejahatannya. Mungkin kita pernah merasa bertetangga dengan seseorang penjahat, pasti nggak aman. Ketika kita dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, maka dia itu adalah termasuk orang yang tidak beriman, kata Rasulullah. Ini 3 hal yang harus kita pelihara. Yang pertama tadi, berkata jujur. Yang kedua, menunaikan amanah. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Karena kalau menyakiti tetangga, itu hapus semua kebaikan. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh seorang wanita,
Si Anu itu rajin ibadahnya, salatnya, zakatnya, tapi dia menyakiti tangga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia finnar. Ada seseorang yang dia ibadahnya biasa-biasa, nggak rajin, tetapi dia baik kepada tetangganya. Kata Rasulullah apa? Dia fil jannah, masuk surga. Sebagai penutup sebuah hadis, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sahabat yang baik kepadanya. Wa khairul jiran indallah, sebaik-baik tetangga di sisi Allah, khairuhum li jarihi, yang baik kepada tetangganya. Inilah pesan Rasulullah SAW, agar kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat jadi renungan buat kita semua, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.